Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Di saat ini saya akan mencoba untuk memaparkan penulisan saya tentang inkulturasi musik di dalam peribadahan Kristen. Nah, tentu ada latar belakangnya, yaitu musik memiliki peran penting dalam kehidupan umat beriman, terutama dalam konteks peribadahan Kristen. Sejak masa gereja mula-mula, musik menjadi sarana ekspresi iman dan persekutuan umat dengan Allah. Namun, bentuk dan gaya musik gereja tidak pernah statis. Ia selalu berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, historis masyarakat setempat. Proses penyesuaian antara tradisi musik lokal dan musik gereja dikenal dengan istilah yang namanya inkulturasi musik. Inkulturasi ini bukan sekedar upaya estetika saja, melainkan bagian dari misi gereja untuk menghadirkan Injil secara kontekstual di dalam kehidupan umat. Nah, di dalam konteks Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan musikal tradisional yang sangat beragam, proses inkulturasi menjadi penting. Gereja-gereja di berbagai daerah mulai mengadopsi unsur-unsur musik lokal dalam liturgi ibadah mereka. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan teologis, estetis, dan pastoral tentang sejauh mana musik lokal dapat diintegrasikan tanpa kehilangan nilai-nilai sakralitas dan teologi ibadah Kristen. Dalam peribadahan, musik memegang peranan penting sebagai pelayan utama liturgi. Musik adalah bahasa universal yang paling efektif menyentuh hati dan memicu partisipasi umat. Oleh karena itu, inkulturasi musik gereja yaitu proses penerimaan, pemurnian, dan pengangkatan musik tradisional lokal ke dalam liturgi menjadi isu penting dan kompleks. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji lagi secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip inkulturasi itu dapat diintegrasikan dan diterapkan secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga musik lokal dapat mendukung ibadah Kristen tanpa mengorbankan martabat sakral dan integritas teologis yang dibutuhkan oleh liturgi. Nah, rumusan masalah ada beberapa, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan inkulturasi musik dalam peribadahan Kristen, kemudian bagaimana sejarah dan prinsip dasar inkulturasi musik dalam gereja, kemudian bagaimana bentuk konkret penerapan itu inkulturasi musik di gereja-gereja Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dan makna inkulturasi musik dalam ibadah Kristen. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip teologis yang mendasar inkulturasi musik itu sendiri. Yang berikut adalah menilai dampak inkulturasi musik terhadap dinamika ibadah dan kehidupan umat Kristen. Nah, manfaat penulisan ini sendiri adalah diharapkan makalah ini dapat menjadi referensi teoritis bagi para pelayan musik gereja, teolog, dan praktisi liturgi untuk memahami pentingnya inkulturasi sebagai sarana pewartaan Injil yang kontekstual. Dan ada beberapa teori-teori yang menandasi penulisan ini adalah inkulturasi berasal dari kata inculturatio yang berarti masuk ke dalam kebudayaan. Dalam konteks teologi, inkulturasi adalah proses di mana Injil diterjemahkan dan dihayati dalam konteks budaya setempat tanpa menghilangkan substansi teologisnya. Menurut Elward Shorter, inkulturasi adalah the ongoing dialogue between faith and culture. Kemudian yang kedua itu musik sebagai media inkulturasi. Musik memiliki kekuatan yang unik untuk menjembatani iman dan budaya, tetapi juga sebagai bahasa spiritual yang menyentuh hati umat. Ketika musik lokal diinkulturasikan ke dalam ibadah, umat merasa lebih dekat dan terlibat secara emosional dan secara spiritual. Ada beberapa prinsip-prinsip teologis
inkulturasi musik itu sendiri. Pertama, kesetiaan terhadap Injil dan tradisi gereja, kemudian kontekstualisasi budaya, partisipasi umat, estetika dan etika musik. Sejarah inkulturasi musik gereja. Inkulturasi musik sudah dimulai sejak gereja Katolik dan Protestan berinteraksi dengan budaya non-barat. Kemudian di Indonesia upaya ini terlihat pada penggunaan alat musik tradisional seperti gamelan Jawa, tifa Maluku, atau suling bambu dari Sulawesi. Misalnya dalam gereja Protestan Maluku, GPM, misalnya nyanyian jemaat sering diiringi oleh musik tradisional yang mencerminkan identitas masyarakat setempat. Nah, kita tiba dalam pembahasan di bab ini tentang inkulturasi musik dalam konteks liturgi. Inkulturasi tidak berarti mengganti seluruh bentuk liturgi itu, melainkan memperkaya dengan simbol dan ekspresi musik lokal. Kemudian studi kasusnya adalah saya ambil contoh di gereja Protestan Maluku. Di wilayah Maluku, di beberapa gereja, musik tradisional seperti toto buang, tifa, harmoni vokal yang khas Ambon sering digunakan dalam peribadahan. Bahkan dalam gereja Protestan Maluku sekarang di minggu keempat itu selalu dijadikan sebagai minggu etnik, minggu ibadahnya orang Maluku, sehingga ada lagu-lagu nyanyian GPM, kemudian bahasa-bahasa Ambon yang kemudian dialeknya yang sering dilakukan di minggu keempat. Dengan musik tersebut tidak hanya memperindah ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan jemaat. Gereja menjadi ruang di mana identitas budaya, iman bertemu secara harmonis. Tapi dalam hal ini ada beberapa tantangan dalam inkulturasi musik. Nah, yang pertama itu ketegangan antara musik rohani dan musik hiburan. Yang kedua, kekhawatiran akan hilangnya kesakralan liturgi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman teologis dan musikal di kalangan pelayan ibadah. Namun demikian, jika dikelola dengan baik dan berlandaskan teologi yang benar, maka saya rasa inkulturasi musik justru memperkaya kehidupan rohani jemaat. Nah, ada beberapa dampak inkulturasi musik itu sendiri. Yang dampak positif, yang pertama, spiritualitas umat musik lokal membantu umat merasakan kehadiran Allah dalam konteks budaya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, kebersamaan jemaat musik menjadi sarana membangun solidaritas dan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, identitas gereja lokal. Gereja tampil dengan wajah yang khas dan kontekstual. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah inkulturasi musik dalam peribadahan Kristen merupakan proses teologis dan kultural yang penting dan menjembatani ibadah dalam budaya. Melalui musik, gereja dapat mengekspresikan Injil dalam bentuk yang akrab bagi umat setempat, sehingga ibadah ini menjadi lebih hidup dan bermakna. Tentu inkulturasi bukanlah kompromi terhadap nilai iman, tetapi cara menghadirkan Kristus dalam kebudayaan lokal. Gereja Indonesia dengan kekayaan musik tradisionalnya memiliki potensi besar untuk menjadi teladan dalam mengembangkan ibadah yang kontekstual, indah, dan berakar pada budaya umat setempat. Nah, sarannya adalah yang pertama, gereja perlu memberikan pendidikan teologis dan musikal bagi para pelayan ibadah agar memahami prinsip inkulturasi dengan baik. Yang kedua, komposer dan pemusik gereja didorong untuk menciptakan lagu-lagu baru yang berakal pada budaya lokal. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk inkulturasi musik di berbagai denominasi gereja di Indonesia. Dan di sini ada beberapa daftar pustaka yang boleh dipakai dalam penulisan ini. Ada 8 yang saya siapkan di sini. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan tentang inkulturasi
musik dalam peribadahan Kristen. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom.